Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال أيضا رب هب لي من الصالحين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Segenap yang kami hormati Ketua DKM Musholah Darussalam Bapak Yayan Suryana, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Musholah Darussalam Bapak Ian Sunandar, yang kami hormati Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, yang kami hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Haji Rahmat, yang kami hormati para orang tua, wabil khusus Bapak Sudarno, para bapak, para ibu, jamaah pada malam hari ini yang hadir, moga-moga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini kita ambil temanya, tema apa? Tema ulangan ya. Sebagai bentuk syukurnya Bapak Febrianto malam hari ini mengadakan tahadus bin ni'mah. Karena syukur itu bukan hanya dilakukan dengan lisan saja. Alhamdulillah itu sebenarnya gampang diucap. Alhamdulillah itu gampang diucap, tapi mempraktekkan makna alhamdulillahnya ini yang kadang kita sulit. Makanya ketika ada kita momentum sesuatu, bersyukur kita kepada Allah, tahadus bin ni'mah, kita adakan suatu acara, kan gitu ya Pak? Mau nikahan, bersyukur kepada Allah, yang belum punya jodoh dapat jodoh, malamnya tasyakuran nganten, kan begitu? Sunatan, yang belum sunat disunat, malamnya kalian tasyakuran, atau setelah disunat kalian tasyakuran, alhamdulillah udah kepotong, kan begitu? Ya kan ya? Beli rumah, bersih rumah, bersyukur kepada Allah, mudah tenaga kanan kiri, ngadain doa bersama. Tujuannya itu semua adalah yang dicari agar mendapatkan berkah selamat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada malam hari ini, sebagaimana senantiasa doanya kita baca. Hafal doanya? Hafal? Pasti hafal kalau dimulai. Kalau dimulai hafal. Allahumma antas salam wa minka wa ilaika ya'udus hayyina wa
adkhilnal jannata daras tabaraka rabbana. Harapan kita mah cuma itu doang sebenarnya. Makanya setelah itu baru ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina apa kan? Kalau dimulai ya apa-apa emang anak-anak udah dimulai gitu. Allahumma antas salam ya Allah, antas salam, engkaulah pemilik keselamatan. Siapa pemilik keselamatan? Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, anak kita ditambahkan umurnya, ditambahkan usianya dalam keadaan sehat walafiat agar dikasih selamat, kita sama kata Allahumma antas wa minkas salam, dan emang dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan itu diturunkan. Wa ilaika ya'udus salam, dan keselamatan itu akan kembali kepada pemberi keselamatan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Tabaraka rabbana apa? Habis sholat dibaca kan ya? Selama itu kita baru membaca bahwasanya kita memohon kepada Allah agar dikasih berkah selamat. Karena pemilik keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah agar kita mendapatkan keselamatan, baik selamat di dunia maupun juga selamat di akhir. Tujuannya agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, senantiasa kelak menjadi penolong kita sebagai orang tuanya nanti di akhirat ketika sudah tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Enak banget ya Pak. Ketika kita sudah meninggal nanti di akhirat, kita naudzubillah, seandainya Allah takdirkan misalnya masuk neraka, tapi anak kita jadinya anak soleh dan solehah, masuk dalam surga. Ketika dia masuk surga, dicari bapaknya nggak ada, dicari emaknya nggak ada, lalu ia ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku nggak mau masuk ke dalam surga. Kenapa engkau masuk ke dalam surga? Karena engkau menghafal Quran, karena engkau sholat yang nggak pernah tinggal, karena engkau senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kenapa orang tuaku nggak ada di dalam surga? Orang tuamu di neraka. Oleh karena itu ya Allah, aku tidak mau berada di dalam surga. Apa kata Allah? Ketika ada penghuni surga mohon kepada Allah, pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu. Nah, pada saat itu yang tadinya kita selaku orang tua berada di neraka, asbab daripada anak yang soleh ditarik kita dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak tuh kira-kira? Enak gak? Gimana caranya biar dapat enak? Jangan lupa semuanya yang kita terima adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak titipan. Kalau yang dititipin, nyenengin, itu kan enak ya Pak. Contoh begini, ada orang titipin mobil, terus mobilnya itu dijaga. Nah kira-kira pas yang punya mobil pulang mengambil mobilnya, mobil itu terawat, beres, rapi, gimana? Dikasih bonus nggak kira-kira? Tanpa minta dapat bonus. Begitu juga dengan anak Pak. Begitu juga dengan titipan yang Allah berikan kepada kita, yang sering kita sebut dengan keturunan. Anak yang kita terima sebagai salah satu titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu kita jadikan asbab musabab titipan itu lebih dekat kita kepada Allah, jaga anak kita daripada sesuatu yang tidak bermanfaat. Gimana caranya? Doain anak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbi habli minas sholihin. Itu tuh masya Allah, anak soleh enak aja dah. Bukan namanya anak soleh, bukan nama si anak ini soleh juga.
Tapi anak ini mendapat predikat soleh, sehingga kalau dia menjadi anak soleh, dia bisa menjadi muslim. Muslim itu soleh itu baik buat dirinya sendiri, tapi muslim. Ketika ada orang yang baik, gara-gara dia orang itu jadi baik, muslim jadinya. Sehingga kebaikan itu akan menjadi sedekah jariah kita yang kelak nanti akan kita dapatkan di akhirat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan tuh? Enak. Oleh karena itu, ketika kita punya anak, inilah anak dengan didikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mendidik, terutama didik dengan adab, akhlak, dan juga mengenalkan kepada keturunan kita terhadap Al-Quran. Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bisa jadi harta kita, keturunan kita menjadi fitnah. Contoh nih, kitanya rajin ngaji, kitanya rajin sholat, kitanya rajin ibadah yang lain, anak kita nggak terkontrol, ya kan? Tiba-tiba ada ngomongan begini loh, bapaknya mah ngaji baik, anaknya nggak kepegang. Nah, begitu. Itu disebut fitnah. Itu bukan ucapan manusia, Pak. Itu ucapan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku uji kalian keturunan sebagai fitnah. Jangan sampai keturunan kita menjadi fitnah. Pendekatan kita kepada keturunan kita kenalkan tauhid kepada keturunan kita kenalkan Al-Quran kepada keturunan kita. Tujuannya agar keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Khususnya ila jasadi wa ruqiyah khawla farabisa sabhira binti Febriya wa Allah matawil umroha wa sahih jasadaha wa nawir qalbaha binuri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ulang tahun yang berapa? 17. Apa? 21. Oh, 2 tahun. Ya, tahun apa juga? Oh, 3. Yang mana yang aja? Oh, 3 tahun ya? 2 sama 1. Oh iya, 2 sama 3 ya. Dan semoga Allah para bisa berhira binti Febriya itu menjadi anak yang solehah, yang senantiasa nanti memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau nanya nanti ya sambil ngopi-ngopi sambil duduk ya pokoknya biar santai kita ya, sambil ngopi sambil duduk kita sesi tanya jawabnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidin ashabi rasulillahi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل واغفر ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سمعنا ونستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والقرابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطات الأولياء
سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى أرواح من كتب في هذا القرطاس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها خلفنا بسمير بنت فبرية اللهم اجعلها ولدا صالحا نافعا أينما كان والزمان بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم طول عمرها وصحح جسدها ونور قلبها وثبت إيمانها ووسع أرزاقها وإلى الخير قربها وعن الشر أبعدها واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.